Oke, coba sebut nama Dracula. Apa yang langsung muncul di kepala kalian? Pasti gambarannya seorang bangsawan, kulitnya pucat, tinggal di kastil gede, dan yang paling penting, bakal langsung jadi debu kalau kena matahari kan? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas dari mana sih sebenarnya gambaran ikonik ini berasal. Jadi pertanyaannya simpel banget. Gambaran Dracula yang kita kenal sekarang itu beneran dari sejarah atau jangan-jangan cuma hasil imajinasi belaka? Yuk kita bedah bareng-bareng, pisahin mana fakta dan mana fiksi. Pertama-tama kita bahas soal kulit pucatnya dulu nih. Ini kan ciri khas vampir yang paling terkenal ya. Tapi gimana kalau saya bilang inspirasinya itu bukan dari dunia gaib, tapi dari status sosial? Betul banget. Jauh sebelum jadi identik sama makhluk penghisap darah, kulit pucat itu justru simbol kemewahan. Itu tuh cara keren buat bilang, saya ini orang kaya, nggak perlu kerja panas-panasan di luar. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi, para bangsawan. Kerjanya ya di dalam ruangan, di kastil. Jelas kulitnya terlindung dari matahari, jadi pucat. Nah, di sisi lain, rakyat biasa, mereka banting tulang di ladang, di bawah terik matahari. Kulitnya jadi gelap. Jadi, kulit pucat itu sebenarnya cuma tanda status sosial aja. Simple. Oke, jadi kita udah sepakat ya kalau bangsawan itu memang pucat. Tapi apakah ini berarti mereka bakal langsung jadi abu kalau kena matahari? Persis kayak di film-film? Coba kita lihat faktanya. Ya, jelas nggak dong. Memang, kulit yang lebih terang itu lebih gampang gosong kalau kena matahari. Itu sih biologi dasar. Tapi ini cuma soal sensitif biasa, bukan reaksi supranatural yang meledak-ledak. Jadi, idenya memang ada akarnya di dunia nyata, tapi efeknya dilebih-lebihkan banget sama fiksi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dramatis dari mitos ini, vampir yang musnah karena sinar matahari. Kalau bukan dari sejarah, idenya datang dari mana dong? Prosesnya menarik banget loh. Kalau kita lihat cerita rakyat aslinya di Eropa Timur, vampir itu cuma makhluk malam. Mereka lebih kuat pas gelap, tapi ya nggak sampai kebakar sama matahari. Bahkan di zaman Vlad Dracula hidup, sama sekali nggak ada catatan sejarah yang bilang dia punya alergi matahari. Ide hancur jadi debu ini benar-benar ciptaan modern yang jadi terkenal gara-gara novel dan film. Memang ada sih beberapa teori yang coba cari penjelasan medis. Misalnya penyakit langka kayak porfiria yang bikin kulit super sensitif sama cahaya. Atau tuberkulosis yang bikin penderitanya kelihatan pucat kayak kehabisan darah. Teori-teori ini kedengarannya keren. Tapi poin kuncinya nggak ada bukti kuat yang menyambungkan penyakit ini ke Vlad the Impaler atau mitos vampir di zamannya. Kita udah ngomongin ciri-cirinya. Sekarang saatnya kita kenalan sama orang di balik nama besar itu. Vlad Dracula. Siapa sih dia sebenarnya kalau kita lupain dulu reputasi horornya? Dan ini dia fakta yang mungkin paling bikin kaget. Di satu sisi, kita punya Vlad Dracula, penguasa super kejam yang jadi inspirasi mitos vampir. Dan di sisi lain, ada Sultan Mehmed Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Dua tokoh besar kan? Jawabannya, ini yang bikin kaget. Dua musuh bebuyutan ini ternyata tumbuh besar bareng. Mereka dididik di sekolah elit Utsmani yang sama. Betul, teman sekelas. Pasti Anda bertanya-tanya, kok bisa? Gimana ceritanya? Seorang pangeran Eropa dan calon Sultan Utsmani bisa satu sekolah. Nah, semuanya ini berawal dari sebuah perjanjian politik antara ayah Vlad dan ayah Mehmed. Jadi, ceritanya gini. Ayah Vlad itu penguasa wilayah yang tunduk pada Utsmani. Nah, sebagai jaminan kesetiaan, dia mengirim kedua putranya, Vlad dan adiknya Radu, ke istana Utsmani. Tapi ini bukan sekedar jadi sandara loh, mereka justru dapat pendidikan terbaik. Belajar bareng, latihan militer bareng, bahkan Vlad sampai fasih bahasa Arab dan paham betul strategi perang Utsmani. Tapi, jangan kira kedekatan masa kecil ini bikin mereka jadi sahabat selamanya. Justru sebaliknya. Ini adalah awal dari persaingan yang begitu sengit dan berdarah yang pada akhirnya akan mendefinisikan seluruh hidup mereka. Nah, disinilah cerita dua bersaudara ini pecah total. Radu, adiknya Vlad, ternyata sangat menyatu dengan budaya Utsmani. Dia bahkan masuk Islam dan jadi orang kepercayaan Sultan. Sementara Vlad di luar kelihatannya patuh, tapi di dalam hatinya dia punya misi lain, melanjutkan perjuangan keluarganya untuk melawan kekaisaran Utsmani. Coba kita lihat lini masa ini. Kelihatan jelas banget kan gimana konflik mereka memanas dengan cepat.
Begitu Vlad berhasil naik tahta di tahun 1448, perlawanannya jadi makin nekat. Puncaknya di tahun 1462, saat dia melakukan salah satu aksi perang psikologis paling mengerikan dalam sejarah. Ketika Sultan Mehmet mengirim 10.000 tentara untuk menaklukkannya, apa yang Vlad lakukan? Dia membantai semuanya, lalu menyulam mereka di sepanjang jalan menuju istananya. Pemandangannya konon begitu mengerikan, sampai Sultan Mehmet sendiri mual dan memilih untuk menarik pasukannya. Melihat kebrutalan temannya ini, Mehmet sadar dia butuh strategi lain. Dia tahu hanya serigala yang bisa memburu serigala. Jadi, dia mengirim satu-satunya orang yang paling tahu cara berpikir Vlad, yaitu adiknya sendiri, Radu, untuk memimpin pasukan melawan kakaknya. Oke, jadi kita udah punya fakta soal bangsawan Pucat dan fakta sejarah soal penguasa yang super kejam. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya dua hal yang berbeda ini bisa nyampur jadi satu monster ikonik yang kita kenal hari ini? Nah, disinilah keajaiban fiksi mulai bekerja. Legenda Dracula modern itu bukan satu penemuan tunggal. Anggap aja ini kayak sebuah resep jenius yang nyampurin bahan-bahan yang udah ada jadi satu hidangan horor yang benar-benar baru. Jadi gimana resepnya? Gini nih, pertama, bahan dasarnya adalah citra bangsawan Eropa yang pucat dan misterius di kastilnya itu. Oke, dapat. Kedua, kita pinjam nama dan reputasi haus darahnya dari tokoh sejarah yang brutal, si Vlad the Impaler. Ketiga, tambahin bumbu penyedap, mitos-mitos vampir yang emang udah ada di Eropa Timur. Dan terakhir, sentuhan final yang bikin semuanya jadi satu, boom. Novel Dracula karya Bram Stoker tahun 1897. Kutipan ini ngejelasin banget kenapa legenda ini bisa begitu nempel di kepala kita. Buat pembaca di zaman itu, kombinasi bangsawan pucat yang terisolasi ditambah reputasi kekejaman historis bikin sosok vampir ini jadi terasa sangat masuk akal dan tentunya mengerikan. Nah, jadi kita udah nempuh perjalanan yang cukup jauh ya. Dari fakta sosial di Eropa kuno, ngelewatin sejarah brutal Wallachia, sampai akhirnya mendarat di halaman-halaman fiksi horor. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, kulit pucat itu simbol status sosial. Kedua, kelemahan sama matahari itu murni ciptaan fiksi. Dan ketiga, Vlad berubah jadi vampir bukan karena penampilan fisiknya, tapi karena reputasi bengisnya dipinjem sama Bram Stoker. Novel itulah yang mengunci semua elemen ini jadi satu paket horor abadi. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk kalian renungkan. Kalau Dracula itu ternyata cuma ramuan dari fakta, sejarah, dan imajinasi, kira-kira legenda terkenal mana lagi ya yang mungkin punya resep serupa? Menarik untuk dipikirkan.